Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali yang terhormat kepada dosen pengampu penelitian pendidikan 1, yaitu Bapak Muhammad Natsir, SOS, SPD, MPD. Selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh opini masyarakat terhadap minat pelajar untuk masuk ke perguruan tinggi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vela Azizah, NIM 210050081. Nah, di sini ada pun pokok bahasan dalam presentasi ini, yaitu di mana yang pertama yaitu ada pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian. Di mana pendahuluannya di sini adanya latar belakang. Pendidikan ini penting karena dengan pendidikan dapat meningkatkan kualitas diri serta mampu memberikan dan menuntut manusia menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu juga memupuk rasa tanggung jawab dan dapat memberikan kesempatan yang lebih untuk mendapatkan pekerjaan dengan keterampilan yang dimiliki. Selain menjadi sarana untuk menambah wawasan pendidikan pun dapat mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan perekonomian, hingga menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Selanjutnya adanya rumusan masalah, di mana di sini munculnya opini yang bersifat negatif di masyarakat terhadap perguruan tinggi, dan kedua rendahnya minat pelajar untuk masuk ke perguruan tinggi, dan yang ketiga adanya kurangnya pengetahuan masyarakat dan pelajar terhadap pentingnya masuk ke perguruan tinggi. Untuk selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh opini masyarakat terhadap minat pelajar untuk masuk ke perguruan tinggi. Selanjutnya masuk ke manfaat penelitian, di mana yang pertama yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan serta memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terutama opini masyarakat terhadap tingkat pendidikan perguruan tinggi. Dan yang kedua yaitu ada menambah referensi penelitian terkait pengaruh opini masyarakat terhadap minat pelajar masuk ke perguruan tinggi. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman dan perhatian kepada orang tua terhadap anaknya dalam hal pendidikan dan memberikan motivasi agar anak tidak terpengaruh oleh opini negatif yang beredar di masyarakat. Untuk selanjutnya masuk ke landasan teori, di mana di sini dijelaskan bahwa minat adalah fungsi kejiwaan atau sambutan yang sadar untuk tertarik terhadap suatu objek, baik berupa benda atau yang lain. Minat menjadi motor penggerak untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Landasan teori ini terdiri dari teori atribusi, di mana dasar teori atribusi adalah suatu proses mempersiapkan sifat-sifat dalam menghadapi situasi-situasi di lingkungan sekitar. Yang kedua, adanya teori inferensi koresponden, di mana menjelaskan bagaimana kita menyimpulkan apa perilaku seseorang itu berasal dari karakteristik personal ataukah dari pengaruh situasional. Untuk selanjutnya masuk ke objek penelitian, di mana populasi dalam penelitian ini yaitu siswa tamatan tahun 2022 yang tinggal di Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah siswa tamatan dari tahun 2022 yaitu kurang lebih sebanyak 60 orang. Alasan mengapa penelitian ini dilakukan kepada siswa yang bertempat tinggal di Kelurahan Lolong Belanti yaitu karena dekat dengan tempat tinggal penelitian. Dan untuk melihat seberapa tinggi minat pelajar di Kelurahan Lolong Belanti untuk melanjutkan ke pendidikan ke perguruan tinggi, apakah berbagai opini masyarakat dapat mempengaruhi minat para pelajar tersebut dalam melanjutkan ke perguruan tinggi. Sementara itu penelitian akan mengumpulkan berdasarkan orang-orang yang ditemui secara acak. Selanjutnya adanya metode penelitian, di mana yang pertama di sini ada angket kuesioner. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan angka tertutup, yaitu angket yang jawabannya sudah tersedia, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai data yang diperoleh dengan metode kuesioner ini.
yaitu tentang pengaruh opini masyarakat terhadap minat pelajar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk metode penelitian kedua yaitu adanya dokumentasi, di mana dokumentasi mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkripsi, ledger, dan lainnya. Untuk metode penelitian yang ketiga adanya wawancara, di mana metode ini biasanya digunakan dalam riset kuantitatif maupun kualitatif. Wawancara merupakan proses pengumpulan data menggunakan informasi yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan peneliti. Dalam riset kuantitatif, tipe wawancara yang digunakan dalam bentuk yang terstruktur. Nah, untuk pengumpulan data ini, peneliti ini saya mengumpulkan data yang digunakan yaitu adalah angket kuesioner dalam bentuk daftar pernyataan yang mana terkait dengan apa pandangan dan tanggapan siswa dalam melanjutkan ke perguruan tinggi. Apakah nanti minat pelajar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ini ada hubungannya dengan opini masyarakat yang beredar. Daftar pertanyaan ini akan diberikan kepada responden, yaitu siswa di Kelurahan Lolang Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, serta dengan pertanyaan langsung kepada masyarakat sekitar terkait pandangan mereka terhadap perguruan tinggi. Nah, untuk alur penelitiannya, alur pertama yaitu perencanaan penelitian, di mana perencanaan penelitian adalah tahapan sebelum penelitian dilaksanakan. Output dari tahapan ini yaitu adanya proposal atau rancangan penelitian seperti menentukan topik, merumuskan masalah, menetapkan tujuan dari manfaat penelitian, mencari literatur yang terkait dengan penelitian, merumuskan metodologi penelitian. Untuk alur kedua yaitu terkait pelaksanaan penelitian, di mana di dalam proses pelaksanaan penelitian ini, penelitian melaksanakan kegiatan yang telah dituangkan di dalam proposal penelitian, terutama terkait dengan aktivitas pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan interpretasi hasil analisis. Antara lain yaitu adanya pengumpulan data. Bagian ini berkaitan dengan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, misalnya metode wawancara, observasi, penyebaran angket. Nah, untuk alur penelitian ketiga yaitu adanya pelaporan penelitian, di mana sebuah penelitian yang baik akan terlihat di dalam laporan penelitian, dan ini dilakukan di tahap akhir. Penelitian menghubungkan antara perencanaan, temuan, dan literatur yang terkait dengan menuliskannya di dalam laporan penelitian. Dalam isi laporan maka harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya laporan diperinci dalam bab dan sub-persub dengan judul yang tepat dan jelas sehingga memudahkan pembaca dalam mencari bagian tertentu. Yang kedua, kalimat disusun dengan jelas dan sederhana. Nah, untuk jadwal penelitiannya dilakukan selama bulan Juni. Pada kegiatan 1 yaitu pada tanggal 9 bulan Juni 2023. Untuk hari kedua, kegiatan kedua pada tanggal 10 bulan 6 2023. Untuk kegiatan ketiga pada tanggal 11 bulan 6 2023, dan untuk kegiatan keempat pada tanggal 12 bulan 6 2023, dan kegiatan terakhir yaitu kegiatan kelima pada tanggal 13 bulan 6 2023. Nah, hanya sekian laporan proposal dari Vela Azizah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.